Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga ada Ustadz Adik Yusuf di sini. Ustadz, tadi kita sudah beberapa pertanyaan juga dari saya dan juga dari jamaah terkait dengan bagaimana dampaknya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk jiwa, raga dan mental psikologis kita. Nah, kalau kita ulas lebih dalam, kita sering mendengar konsep tadabbur Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran itu, mentadaburi Al-Quran itu seperti apa konsepnya Ustaz? Apakah harus mengerti tarjemahnya, tafsirnya, atau seperti apa Ustaz? Nah ini pertanyaan bagus sekali. Ini untuk ibu-ibu juga semua ya. Ketika kita mentadaburi dalam artian ayat-ayat itu bukan hanya sebagai informasi, tetapi kita berupaya membuat ayat itu mentransformasi, mengubah perilaku kita, akhlak kita agar supaya lebih baik lagi. Kita mesti memahami tadi, tahu artinya, paham maknanya, pesannya itu apa sebetulnya. Dan kemudian kita masukkan, kita tadaburi itu kita artinya apa? Kita memasukkan segala sesuatu pesannya itu ke dalam kolbu kita dan kita berupaya untuk melaksanakannya. Lebih bagus lagi untuk mensyiarkannya. Contohnya begini. Nah ini kita contoh ya. Misalnya ibu-ibu kalau misalnya sholat doa iftitah bacanya apa? Allahu Akbar kabiro atau Allahumma bait baina. Allahu Akbar kabiro misalnya ya. Oke. Terus di situ ada ayat inna sholati. Ya kan? Apa coba? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, apa artinya? Sesungguhnya apa? Salatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu artinya, oke? Kita perdalam lagi ya, elaborasi bahasanya kan. Salat itu artinya apa? Doa. Doa itu artinya apa? Doa ibu, doa itu apa? Keinginan, permohonan, sesuatu yang ibu mimpikan, sesuatu yang ibu harapkan. Hajat kita, betul kan? Oke. Wanusuki, ibadah itu apa? Ibadah, apa yang ibu lakukan, upayakan, usahakan, peluh keringat semuanya, betul gak? Baik, sekarang lihat. Inna sholati ya Allah, wa nusuki ya Allah. Ya Allah sesungguhnya solat-solatku ya Allah. Sesungguhnya semua keinginanku ya Allah. Mimpi-mimpiku ya Allah. Harapanku ya Allah. Tujuanku ya Allah. Cita-citaku semua ya Allah. Apa yang aku upayakan. Apa yang aku kerjakan di dunia ini ya Allah. Ibadah-ibadahku semuanya ya Allah. Ya Allah kesenangan yang kau berikan ya Allah. Semua bahkan kesedihan di dalam kehidupanku ini semua ya Allah. Bahkan sesuatu yang kita pun tidak pernah tahu ya Allah, wa mamati lillahi rabbil alamin ya Allah, hanya untukmu ya Allah, aku ikhlas karenanya ya Allah. Betul enggak? Camkan itu, bayangkan kemudian ketika kita mendapatkan segala sesuatu masalah, apakah kita masih seperti itu? Apa yang aku inginkan ya Allah, hanya untukmu, apa benar? Jangan-jangan sholat karena hayang kepuji, pengen ria. Ya kan? Jangan-jangan kita sodakoh karena apa? Karena gak enak sama tetangga misalnya. Benar gak lillahi ta'ala? Nah apalagi ketika kita mendapatkan ujian, kesulitan, segala sesuatu yang kemudian menggelisahkan, menyedihkan. Dilanjutkan kan la syarika lahu. Enggak. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah. Tidak ada yang bisa dipersekutukan. Tidak ada yang bisa. Karena apa? Wa bidzalika umirtu. Karena saya ini yang terpilih, saya ini the chosen one. Saya yang diperintahkan untuk menghadapi ujian-ujian ini, bukan orang lain. Karenanya saya apa? Wa ana minal. Karena saya berserah diri kepadamu ya Allah. Masya Allah, enak banget ya kalau kita bisa tadi ya mentadaburi Al-Quran, semuanya berubah. Kalau kita bisa meniatkan karena Allah Ta'ala, kita tahu semuanya bahwa semua yang kita lakukan dalam dunia ini lillahi ta'ala. Enak banget tapi memang butuh proses ya pastinya Ustadz ya. Itu dia, karenanya ayo kita riyadhah dengan saum, menambah yang namanya ibadah-ibadah sunnah ya. Itu karena apa? Karena untuk supaya
tadi bisa masuk langsung mentadaburi. Al-Quran itu makhluk Allah gitu loh. Dia memanggilmu ya Rob gitu ya. Ayo hamba-hambaku tuh Al-Quran memanggilmu untuk apa? Untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk dibaca, untuk dipahami. Ingat cerita di mana ada ayat dari Al-Quran, surat dari Al-Quran yang kemudian membela kita di yaumil akhir. Iya kan? Nah karenanya baca Al-Quran agar supaya apa? Mereka itu merasa kita tuh keluarga. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Yang sampai nanti di yaumil akhir ketika ada masalah atau apapun, naudzubillah min dzalik, Al-Quran yang akan menjadi pembela kita. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. So Ustaz, di segmen ini juga kita memberi kesempatan kepada jamaah untuk langsung bertanya kepada Ustadz Erik. Tafadhol, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Rena Kamil. Pak Ustadz, mengacu dari pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui, maksudnya ingin lebih spesifik lagi, bagaimana saya setiap hari ya alhamdulillah, bukannya kita pamer nih Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah baru dapat 12 juz. Ya, Ya karena kan ada iklannya kalau perempuan ya Pak Ustadz ya. Terus tapi namanya kita sehari-hari itu ya istilahnya apa ada pikiran gitu Ya, Pak Ustadz betul. ya. Problema, permasalahan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi dari permasalahan hidup. Seperti ya kalau sehari-hari tahulah Pak Ustadz ya. baik. Kayak misalnya stres ya Pak Ustadz. ya, ya. Kalau mama kan paling gampang itu paling rentan stresnya ya Pak Ustadz ya. Ya, ya. Ya saya Baik, saya baik. kira itu aja Ya, pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 12 juz itu udah bagus sekali itu ya. Luar biasa untuk seorang emak-emak, ibu-ibu yang kemudian harus banyak sekali yang dikerjakan. Ya, bagaimana menjaga kehormatan suaminya, bagaimana merawat dan mendidik anak semua. Waduh luar biasa. Urusin dapur semualah. Pokoknya itulah kenapa mak-mak itu disebut madrasatul ula kan gitu ya. Iya makanya ditinggikan derajatnya oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW juga kan ya. Ketika siapa orang yang harus didahulukan dalam hidup ini kata Rasulullah apa? Wah umuka ibumu 3 kali. Nah tadi kita masuk dalam pertanyaan begini. Kalau kita lihat yang namanya Al-Quran tadi sebagai al-huda atau hidayah, artinya Al-Quran ini kan petunjuk. Ya, kalau petunjuk, memang Al-Quran ini tidak bisa dilepaskan dalam setiap detik kehidupan kita sesungguhnya. Ya, karena Al-Quran inilah yang kemudian akan menuntun kehidupan kita. Jadi dalam setiap saat kita itu harus terus menghadirkan Quran, artinya membaca berinteraksi dengan Quran agar supaya menghadirkan Allah. Kalau ibu lagi stres, coba ibu lihat di dalam Al-Quran apa sih tuntunan Allah. Kemudian disebutkan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'as sobirin. Kan jelas tuh, aduh saya ini lagi ribet, lagi susah, lagi stres. Tiba-tiba kata Allah, mohonlah pertolongan Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan itu semua langsung kita, oke. Apa itu sabar? Cari itu ilmunya. Sobaro itu apa? Sobaro itu sabar. Menahan, apa yang ditahan? Menahan dampak buruk yang akan muncul dari dirinya. Yang akan merusak dirinya dan orang lain. Oh artinya kekesalan ini harus ditahan, harus dikelola agar supaya kekesalan ini tidak merusak diri sendiri. Tidak kemudian jadi depresi, jadi kemudian putus harap dan lain-lain. Tapi juga tidak menjadi emak-emak yang marah-marah, yang tiba-tiba enggak jelas,
di jalan tiba-tiba marah dan lain-lain. Nah kan jangan juga seperti itu. Nah itulah kenapa wasta'inu bisobri wassalah. Nah dengan itu semua kemudian berdoa kepada Allah. Begitu ya kurang lebih. Masya Allah. Semoga terjawab Ibu ya. Bila kita mengkoneksikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mau dinamika, masalah apapun, dihubungkan dengan Quran, dihubungkan dengan Allah, insya Allah semua ada solusinya Ustaz ya. Masya Allah. Semoga terjawab Ustaz. Dan terima kasih pemirsa telah bersama kami. Dan usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.